Dua jalan menuju kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, dua tokoh besar tampil sebagai pilar perjuangan, Irzika Soekarno dan Sultan Syahrir. Keduanya memiliki visi besar untuk negeri ini, namun berbeda dalam cara pandang dan pendekatan politik. Perbedaan inilah yang menjadi awal dari perseteruan mereka, bukan karena ambisi pribadi, melainkan karena keyakinan ideologis yang berbeda. Soekarno adalah seorang nasionalis karismatik yang sejak awal memperjuangkan kemerdekaan dengan membangkitkan semangat massa. Baginya persatuan nasional dan kekuatan rakyat adalah kunci. Ia percaya bahwa Indonesia harus segera merdeka walaupun dalam kondisi belum ideal, dan kemerdekaan itu bisa diraih dengan memanfaatkan situasi geopolitik saat Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Di sisi lain, Sultan Syahrir adalah seorang intelektual muda yang tumbuh dalam tradisi sosialis dan humanis Eropa. Ia melihat kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga harus disertai dengan kebebasan individu, demokrasi, dan keadilan sosial. Syahrir menolak kolaborasi dengan Jepang, sementara Soekarno dan Hatta memilih strategi kompromi demi momentum kemerdekaan. Puncak awal ketegangan muncul setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Syahrir menentang keras keterlibatan Soekarno-Hatta dalam pemerintahan Jepang dan menyebut proklamasi sebagai hasil paksaan golongan muda terhadap golongan tua. Ia menulis pamflet Perjuangan Kita 1945 yang secara tidak langsung mengkritik kepemimpinan Soekarno-Hatta yang dianggap terlalu lunak dan kompromistis. Dalam pamflet tersebut, Syahrir menekankan pentingnya mendapatkan dukungan internasional, terutama dari sekutu, dan menolak keras segala bentuk fasisme. Baginya, legitimasi Indonesia di mata dunia harus dibangun atas dasar moralitas dan prinsip demokrasi, bukan hanya kekuatan massa. Soekarno merasa disudutkan oleh kritik-kritik Syahrir, apalagi ketika tekanan internasional dan situasi dalam negeri makin rumit. Perseteruan ini memuncak ketika Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia pada 14 November 1945, menggantikan sistem presidensial Soekarno. Ini adalah titik balik, sistem parlementer mulai diberlakukan dan Syahrir memegang kekuasaan eksekutif, bukan lagi Soekarno. Hubungan mereka terus diwarnai ketegangan politik dan saling sindir, meski tetap menjunjung tinggi tujuan bersama, kemerdekaan Indonesia yang utuh. Perseteruan mereka adalah cermin dari kompleksitas perjuangan kemerdekaan, bukan sekadar perbedaan dua individu, tapi pertempuran ide dan jalan yang harus diambil bangsa ini.